Buat teman-teman yang pengen berinvestasi di koin micin dan gimana caranya cari koin micin yang baru rilis, itu teman-teman wajib nonton video ini sampai akhir. Di video ini saya akan bahas gimana caranya cari koin micin dan gimana caranya analisa koin micin itu layak atau enggak sih untuk diinvestasikan. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang. Salam sukses buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan coba bahas nih gimana caranya kita buat cari koin-koin micin ya, yang koin-koin micin yang baru rilis. Nah, teman-teman itu harus perhatikan dulu sebelumnya. Investasi di koin micin itu sangatlah beresiko. Nah, di sini juga saya cuma mengedukasi ya, bukan mengajak untuk membeli. Tapi saya cuma untuk mengedukasi ketika teman-teman memang berniat untuk menggunakan uangnya untuk berinvestasi di koin micin, teman-teman harus perhatikan bahwa investasi itu gunakanlah uang dingin agar ketika teman-teman uh, uangnya bermasalah ya nanti di koin dingin tersebut, teman-teman gak khawatir gitu loh. Nah, gimana sih caranya kita cari koin-koin micin itu? Nah, teman-teman yang harus pertama teman-teman lakukan, teman-teman masuk ke Coin Market Cap di sini. Setelah teman-teman masuk ke Coin Market Cap, itu teman-teman pertama bisa cari di area sini ya, di temukan. Teman-teman bisa geser yang paling atas sini. Kemudian teman-teman bisa cari koin yang baru ditambahkan. Nah, di sini ada listing koin-koin yang baru ditambahkan di Coin Market Cap. Banyak banget, ada yang 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Ya, teman-teman bisa perhatiin. Inilah caranya kita gimana caranya nyari koin-koin itu, koin-koin yang di listing di awal beberapa jam itu. Nah, di sini itu teman-teman ketika teman-teman udah temukan, jadi teman-teman mulai perhatiin tuh. Mulai perhatiin, misalnya kita ambil contoh ya, yang paling atas yang baru ini kita ambil Bird Finance. Nah, Bird Finance itu di listing dengan harga Rp98, kenaikannya sekitar 51%. Nah, kita coba perhatiin di sini. Nah, di sini itu dibuka harganya di 64%, berarti sekarang itu sudah sekitar 51%. Kita coba cek time frame-nya. Ini dalam 1 jam grafiknya seperti ini. Nah, coba teman-teman perhatikan apakah koin Bird ini layak untuk kita investasikan atau enggak. Teman-teman juga perhatiin di sini. Nah, supply maksimalnya juga kita perhatiin. Kemudian sudah berapa banyak sih di situ yang orang yang sudah berinvestasi di koin ini gitu kan. Nah, kita coba cek aja. Dari sini volume yang sudah masuk itu sekitar 2,7 billion ya selama 24 jam ini. Kemudian kita coba cek juga terkait Bird Finance itu sendiri. Bird Finance itu fokusnya kemana sih gitu kan. Kemudian kita coba baca di sini semua terkait Block Finance itu. Apakah teman-teman meyakini bahwa Bird Finance ini juga bisa di dan layak gitu ya untuk kita investasikan. Nah, jika teman-teman sudah yakin, coba teman-teman juga bisa cek di situs webnya. Cek di situs webnya itu sendiri, Bird Finance itu membahas tentang apa sih sebenarnya, dan kita coba cek smart contract-nya itu seperti apa. Gitu kan. Nah, itu kita coba cek dulu apa yang keuntungannya yang dia akan berikan ke kita ketika kita investasi di Bird itu sendiri. Kemudian juga kita semua coba baca di sini fungsinya dan kegunaannya. Kemudian juga kita cek juga nih, hari ini dia mungkin baru bekerja sama dengan Binance Smart Contract. Nah, targetnya ke depannya dia akan bekerja sama dengan Huobi, Ethereum, OKEx, dan Solana. Nah, ini coba kita cek juga roadmapnya. Roadmapnya itu bagus atau enggak sih sebenarnya. Nah, ini kita coba baca.
Nah, targetnya teman-teman harus pahami dulu nih sebelum teman-teman berinvestasi agar investasi teman-teman itu nggak boncos nantinya. Ya, jadi inilah caranya ketika teman-teman mau menginvestasikan uang teman-teman di koin-koin micin. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cari juga koin micin yang viral, teman-teman bisa kembali lagi ke koin market cap. Di koin market cap itu teman-teman bisa cek juga nih. Kita kembali ke koin market cap, masuk ke sini Ki. Kemudian kita cari di pencarian. Nah, di sini koin-koin ada koin-koin yang viral nih ya. Misalnya dari Big Finance, Australian, Kisu, Inifect Token, Shiba, Inu, kemudian Litecoin Cash. Nah, inilah koin-koin yang mungkin ada beberapa koin-koin micin yang masuk ke sini. Nah, teman-teman mungkin bisa perhatikan di sini seperti Hokkaido ini. Hokkaido ini dengan koin micin ini juga tuh, perhatikannya grafiknya ya. Kalau misalnya grafiknya jelek kayak gini, berarti itu kurang bagus teman-teman. Jadi nggak layak untuk teman-teman investasikan. Itu sih yang saya lakukan terhadap koin-koin micin ya. Kita setelah cari di koin-koin masing-masing tadi di koin yang baru keluar, kemudian dicek juga dia masuk nggak sih ke koin viral. Kalau misalnya dia masuk ke koin viral, ya dengan kondisi grafiknya yang bagus, ya kenapa nggak kita coba layak untuk investasikan di situ. Seperti itu targetnya. Jadi tetap ingat ketika teman-teman mau masuk ke koin micin, coba dulu cek dulu ya grafiknya itu seperti apa sih. Nah, seperti ini kalau Aquagold ya. Nah, grafiknya masih seperti ini nih, masih belum stabil. Layak nggak sih sebenarnya ini diinvestasikan? Itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Nah, caranya seperti itu jika teman-teman ingin coba untuk berinvestasi di koin-koin micin. Seperti itu ya kira-kira. Semoga tutorial ini membantu. Salam cuan.